Oh teman-teman, jadi selama 3 bulan ini kira-kira ya aku udah banyak banget bantuin UI/UX designer baru untuk masuk ke dalam field ini, dan mereka rata-rata masih fresh graduate, dan peran dari mereka itu selalu sama, yaitu adalah bagaimana cara bikin portfolio yang outstanding dan menarik untuk dilihat sama orang. Setelah gue lihat-lihat lagi dan gue coba tanya mereka, emang mereka diajarin apa sama bootcamp-bootcamp yang tempat mereka pernah ikutin, dan most likely bootcamp tersebut hanya ngasih tahu bahwa bikin aja portfolio gitu. Nah, portfolio yang diajarkan di bootcamp itu selalu tentang dua hal. Pertama adalah redesign, dimana itu drives no value, dan pasti orang-orang yang kerja di company tersebut lebih pintar daripada kita semua gitu, yang apalagi masih fresh graduate kan, pengetahuannya terbatas gitu. Nah, contohnya kayak ngeredesign mobile BCL, gue sering banget ngikut in. Terus yang kedua yaitu adalah ngebikin fake problem from the fake product, which is ini juga lebih malas lagi ngebacanya, karena ya ini adalah fake problem dan fake products gitu, gak ada yang di drive apapun dari hasil produk tersebut gitu, atau mungkin problem yang diangkat. Kedua jenis model portfolio tersebut, kalau misalkan lu jadiin portfolio yang mau lu taruh untuk lu pakai sebagai CV di CV lu gitu ya, gue rasa itu akan menjadi sebuah masalah gitu, karena ya game dua-duanya drive and value. Halo semuanya, kenalin nama gue dari Indah Prisman, saya adalah seorang product manager, sudah berpengalaman selama 4 tahun lebih di dalam produk, dan juga sebelumnya adalah seorang UI/UX designer. Nah, gimana caranya untuk bikin portfolio UI/UX yang cukup outstanding? Yang pertama itulah nge-solve real problem from the real company gitu. Jangan bikin problem bohong-bohongan yang itu nggak pernah ada dan it doesn't exist anywhere gitu. Solve yang beneran masalah gitu. Apapun masalahnya itu gitu. Mulai dari push notification, atau mungkin search bar, atau mungkin apapun yang lu rasa itu salah di mata lu dan lu coba confirm di tempat lain dan ternyata memang beneran salah. Itu adalah sebuah masalah, nggak dilihat sama orang company lu, tapi lu ngerasa itu masalah. Nah, itu adalah value yang cukup tinggi buat gue gitu loh. Karena company aja nggak ngelihat, masa lu seorang fresh graduate bisa ngelihat hal ini gitu. Nah, yang kedua itu adalah ngebikin storytelling. Nah, storytelling yang gue maksud di sini itu adalah bukan ngasih tahu proses lu dari design thinking yang dimulai dari idea sampai prototype, nggak kayak gitu. Tapi yang dimaksud sini adalah gimana proses lu itu melihat masalah tersebut, lu mendapatkan masalah tersebut, terus lu gimana untuk mendesain sebuah storytelling yang cukup engaging. Dimulai dari hook tersebut, lu ngasih tahu bahwa ini adalah masalah yang perlu di-identify sama company seharusnya. Lu kasih tahu kerugian buat company apa, karena kalau misalkan company tersebut nggak ngelakuin, maka akan banyak banget disadvantage buat mereka. Terus lu validate lah opini lu tersebut dengan berbagai macam cara, bisa dari survei, bisa dari interview, bisa dari riset gitu ya. Apapun metodenya, lu bisa ngelakuin. Dan again, kasih solusi. Kita UI/UX designer, kita adalah problem solver, dan kalau misalkan lu ngasih komplainan tapi lu nggak ngasih solusi, ya apa bedanya antara lu dengan customer yang ada di luar sana gitu ya. Jadi dua tahap tersebut gua rasa bisa dibilang cukup solid untuk lu ngebuat sebuah portfolio yang engaging untuk dibaca dan cukup menarik perhatian company. Nah, jadi jenis company seperti apa sih yang gua rasa cocok kalau misalkan lu mau jadiin sebuah portfolio? Jangan jadiin company yang jumlah pegawainya itu di atas 50 atau mungkin 100, karena mereka jelas lebih pintar daripada kita semua, khususnya yang apalagi yang fresh graduate gitu. Itu adalah company yang masih kecil, yang masih di bawah 50, di bawah 20, atau mungkin lebih kecil lagi, kan lebih baik. Apalagi kalau misalkan mereka nggak ada UI/UX designer, itu akan semakin lebih powerful gitu. Nah, gimana cara melihatnya? Teman-teman lihat aja LinkedIn mereka, itu udah paling gampang kok kalau buat cari tahu company ini segede apa sebenarnya. Portfolio udah jadi, company yang gue cari udah ketemu. Pertanyaan adalah bagaimana caranya gue menaruh ini ke dalam sebuah portfolio gitu. Gue di sini prefer pakai Notion, karena Notion enak banget. Notion itu fleksibilitasnya tinggi. Memang dia nggak begitu banyak gambar, karena fokusnya dia adalah di tulisan, dan kebetulan gue juga suka nulis gitu. Tapi gue bisa naruh portfolio gue mulai dari pekerjaan, side job, hobi gue ngapain aja. Gue bisa ngasih lihat apa yang gue lakukan buat communities, banyak banget. Jadi menurut gue Notion sangat powerful buat naruh portfolio gitu. Nah, tapi tenang aja kalau misalkan masih fresh graduate, masih bingung nulis apa, kalau misalkan kalian cuma pengen tempat buat naruh portfolio, gue rasa yang paling bagus adalah Behance, karena ya again gue juga dulu pakai Behance, terlihat lebih profesional dibandingkan tempat-tempat lainnya. Terlebih dari Behance sendiri pun juga sifatnya tuh per project, jadi lu bisa naruh beberapa project portfolio yang lu rasa cocok buat lu pakai buat ngasih tahu bahwa lu adalah seorang UI/UX designer gitu. Nah, tapi kekurangan untuk Behance adalah kalau misalkan lu terlalu banyak project, orang yang ngebaca mungkin akan bingung, jadi lu mesti hati-hati banget untuk menggunakan Behance seperti apa. Kenapa di sini gue nggak nyebelin Canva gitu. Nah, karena gue ngerasa Canva di sini tuh sifatnya kayak portfolio yang dibuat dari Google Slides atau presentasi PowerPoint, jadi harus by slide dan dimana gue malas bacanya kadang. Dan biasanya kalau storytelling kita ngasih jelek, slide by slide itu adalah kesalahan utama yang gede banget kalau lu taruh itu jadi sebuah portfolio. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan lu untuk bikinnya di Canva. Nah, kalau misalkan portfolio selesai, apa yang harus gue lakukan? Lu kasih aja ke company-nya tadi gitu loh, kasih ke PM-nya, kasih ke UI/UX designer-nya, kasih ke broad manager-nya, kasih ke C-level-nya, siapapun itu yang lu rasa cocok untuk diajak
ajakin ngobrol. Kalau mental lu siap untuk ajakin si level ya silahkan. Kalau misalkan lu belum siap, kasih aja ke UI UX designernya atau mungkin CS-nya atau mungkin product manager gitu. Gue yakin kalau memang mereka sangat profesional, akan sangat berterima kasih sama apa yang udah lu lakukan. Even though lu mungkin cuman diajakin ngobrol sekali, nggak masalah, setidaknya lu udah ngebenerin masalah yang beneran ada dari company tersebut. Itu jadi plus satu lah buat lo. Kalau misalkan lo ajakin ngobrol sama mereka gitu ya nanti lo minta tolong aja feedbacknya dari mereka apa. Jadi lo bisa update portfolio yang udah pernah lo bikin dan lo kasih tahu bahwa ini adalah saran dari mereka. Nanti lo akan dilihat sebagai seorang UI UX designer yang mau belajar, mau mencoba, dan lo adalah orang yang inisiatif, dan inisiatif itu adalah hal yang sangat penting banget ketika lo udah bekerja gitu. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, apapun yang gue lakukan ini belum tentu 100% tepat. Ada banyak faktor luck yang bisa masuk juga ke dalam area ini gitu loh. Gue hanya melihat pengalaman gue sebagai seorang yang lulusan dari kampus mediocre, gak pernah punya pengalaman gue UX designer, dan gue hanyalah seorang lulusan IT yang ya gak bisa ngoding gitu. Tapi apapun yang kalian lakukan gitu ya, kalau misalkan kalian untuk mencoba outline yang udah gue berikan, gue sangat yakin sih kalian adalah berada di atas top 5% fresh graduate gitu yang mau coba masuk di bidang UI UX. Dan semangat buat kalian yang masih nyari pekerjaan di bidang UI UX. See you on another video. Bye-bye.